Baik Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan pertama kali maaf hadir untuk kesempatan menghadiri dengan kami untuk mengikuti kegiatan kami, yaitu untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini merupakan tugas saya sebagai calon penggerak Angkatan 11 Kabupaten Penajam Pasir Utara, di mana saya harus menerapkan atau ini menyebarkan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Nah, untuk ini kita sudah tahu bahwa kita harus menciptakan budaya positif di sekolah. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau berpendapat tentang apa itu budaya positif, kira-kira contohnya apa yang bisa kita terapkan di sekolah untuk kemajuan sekolah kita ini. Ya baik, untuk Bu Pasien disilakan. Di perangkat sekolah sama bentuk salah juga itu perlu ada di sekolah kita. Ya baik. Benar sekali, Ibu Pasien itu bahwa kita harus terapkan di sekolah ada 3 Nah, kalau ini sudah membudaya nanti, ibaratnya di sekolah ini sudah lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Nah, jadi setiap kita ketemu anak-anak sudah terbiasa dengan budaya tadi itu. Nah, itu sebagai pengantar tadi bahwa nanti di sini salahnya menurut saya ada ibu fasilitator namanya Ibu Anissa Akhdawis sebagai pengajar praktik, yaitu Bu Putri Nadia, ya, saya penjelurnya. Kemudian untuk hari ini konsep inti dari budaya positif saya ambil di sini ada 8. Yang pertama ada perubahan paradigma positif, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, yang kedelapan strategi restitusi. Nah, ini ada 8 konsep yang ini akan kita bahas bersama-sama. Kita lihat apa saja perubahan-perubahan yang terjadi setelah kita mempelajari materi ini atau konsep inti budaya positif. Baik, kita langsung saja ke masuk yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin baru-baru ini kita sudah sering dengar namanya profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada berapa elemen daripada profil pelajar Pancasila? Yaitu ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. 4, mandiri. 5, kreatif. 6, bernalar kritis. Ada 6 dimensi. Nah, untuk mewujudkan itu semua, kita harus pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih itu dari pembelajaran yang paradigma baru? Yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana mungkin waktu zaman dulu kita mengajar itu berpusat pada guru dengan metode ceramah. Nah, dengan paradigma ini kita akan merubah bahwa sekarang mengajar itu berpusat pada murid atau berpihak pada murid dengan cara tadi ini, yaitu berdiferensiasi. Nah, dengan cara paradigma baru ini kita harapkan bahwa setelah dengan adanya profil pelajar Pancasila, mudah-mudahan ada perubahan yang terjadi di sekolah dalam pembelajaran. Baik, kita lanjut. Nah, di sini sering terjadi miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, contohnya yang satu ini, ilusi guru mengontrol murid. Guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya.
Meskipun terlihat seperti guru mengontrol perilaku murid, sebenarnya kontrol itu terjadi karena murid menginginkannya. Teori kontrol menyatakan bahwa setiap perilaku memiliki tujuan, bahkan jika itu adalah perilaku yang tidak disukai. Nah, ini sering terjadi karena zaman dulu kita memaksa, ada hal seperti ini. Sekarang kita mengikuti. Apalagi zaman sekarang anak-anak namanya ada kodrat zaman. Zamannya sekarang aja anak-anak, ya maunya seperti apa kita harus ikuti dulu. Guru hanya sebagai posisi kontrol. Ya, Bapak Ibu di sini, ini sering terjadi kesalahan di sini. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat, ternyata tidak. Perbuatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol yang mencakup upaya untuk mempengaruhi murid agar melakukan suatu perilaku tertentu. Pada akhirnya, murid mungkin menyadari kontrol tersebut dan reaksi murid bisa mencakup penolakan atau ketergantungan pendapat guru dalam usaha mereka. Jadi kalau kita selalu menekan murid bahwa murid harus melakukan ini, harus seperti ini, akhirnya anak terbiasa, dia takut berpendapat. Akhirnya murid itu tidak terbiasa untuk mengembangkan dirinya. Apa yang dimiliki, minat apa yang dimiliki tidak bisa berkembang karena kita ini selalu menekan. Kemudian ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, seringnya kita ini kritik terus maju, salah itu, atau apa yang dilakukan kita selalu mengatakan itu tidak benar, itu menjatuhkan itu mental anak. Apa yang dilakukan selalu salah, akhirnya dia tidak mau maju lagi seperti biasanya. Nah, kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sehingga anak selalu mengatakan guruku yang benar, guruku yang benar. Akhirnya dia takut. Ya Bapak Ibu. Untuk hari ini Ibu masih semangat? Masih semangat ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Ini panjang Bapak Ibu. Nah, di sini ada merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ada stimulus respon, ada teori kontrol. Kalau stimulus responnya realitasnya kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda. Nah, semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini kita ada perbedaan. Ini tidak terlalu panjang. Kita lihat lagi, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini ada berbeda stimulusnya dan teori kontrolnya. Nah, yang terakhir, model berpikir kadangkala. Kalau teori kontrolnya, model berpikirnya yang benar-benar. Jadi di sini bahwa menurut Stephen Covey adalah mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini tentang perbedaan ada stimulus dan kontrol. Selanjutnya, di sini ada makna disiplin. Ini juga kita, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana merdeka. Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka. Ini, jadi kalau kita bukan merubah diri kita sendiri, tidak bisa disiplin. Katanya tadi ada di merdeka, tapi kalau kita sendiri tidak berubah, tidak mau mendisiplinkan diri dari dalam diri kita atau motivasi intrinsik kita tidak ada,
dia akan berubah. Inilah kata dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, makna disiplin. Selanjutnya, disiplin merdeka masih ada. Bahwa kerajaan menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam proses pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita melakukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Jadi kalau di dalam diri kita sudah termotivasi, ada motivasi untuk mendisiplinkan diri, maka mungkin kita memberikan contoh atau sebagai teladan. Nah, sekarang kita sebagai adalah seorang pendidik, seorang guru, mungkin dilihat atau ditiru oleh anak-anak kita. Kalau kita mulai disiplin, anak kita mungkin juga ikut disiplin. Inilah di sini makna disiplin yang merdeka. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun olahraganya. Nah, di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila yang sudah kita tahu tadi bahwa ada 6 dimensi. Apa saja Bapak Ibu Guru? Yang pertama, ayo, apa tadi profil? Oke, pecahan global, terus Oke, ternyata Bapak Ibu sudah mengetahui, sudah hafal bahwa profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, pemikiran global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, di sini diharapkan bahwa yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Anak-anak kita diharapkan beriman, tentunya mempunyai keyakinan masing-masing, di mana di sekolah nantinya peserta didik kita supaya memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terutama dia juga dalam berakhlak mulia. Perilakunya bagaimana, sopan santunnya bagaimana. Nah, di sini diharapkan. Kemudian berkebinekaan global. Bagaimana kita ini berbagai macam suku budaya. Nah, supaya saling menghargai, jadi kita harus mengesatu sama lain, kita menghargai dengan adanya agama yang berbeda, suku yang berbeda, tetap dihargai, tetapi tujuan kita sama, tetap sama-sama sebagai pelajar. Kemudian ada gotong royong. Segala sesuatu yang dilakukan harus secara bersama-sama lebih cepat selesai. Ya, mandiri. Anak-anak di sini diharapkan setelah belajar dengan adanya profil pelajar Pancasila, anak ini diharapkan mandiri. Sehingga setiap nanti lulusan kita atau output kita itu sudah memiliki keterampilan masing-masing. Nah, disitulah kita di sekolah sering diadakan namanya B5. Diajarkan anak-anak bagaimana minat dan bakatnya dikembangkan. Apa yang minatnya ada, apa bakatnya dikembangkan, sehingga nantinya ada outputnya, ada hasilnya. Dia sudah bisa mandiri, kreatif, berhubung dengan kreatif ini dan bernalar kritis, bisa dia menyikapi hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Bagaimana bernalar kritis, bagaimana bisa memilah ini yang bisa kita lakukan, ini yang tidak bisa. Ya. Kemudian ada yang kedua, Primarius Program PIP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini juga merupakan nilai kebajikan. Anak-anak harus ada saling toleransi dan saling hormat, menghormati, menghargai antara yang satu dengan yang lain. Di dalam kelas tentu kita harus mempunyai pendapat. Anak-anak berpendapat, kita harus punya pendapatnya sama dengan teman yang lain. Yang ketiga, 9 pilar karakter Indonesia.
Heritage dan Foundation IHB. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Inilah 9 pilarnya harus diketahui juga. Nilai-nilai kebajikan dalam organisasi dalam suatu sekolah. Karena kita adalah suatu organisasi dalam lingkup pendidikan di sekolah. Selanjutnya, ini ada yang penting adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang pertama. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik kita dilakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Tentunya membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, di sini biasanya kebutuhan dasar manusia. Anak-anak di sekolah kadang ada yang ngambek, ada yang tidak mau belajar karena mungkin di rumah ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Makanya kita harus lihat kebutuhan apa kira-kira. Kadang anak-anak itu juga gimana data duduknya kayak mana, besuk, ternyata harus dekati dulu. Ternyata ada kebutuhan yang tidak dipenuhi. Contoh kecil saja, tadinya minta uang sanggup, tidak dikasih. Jadi anak-anak itu kayak mana perasaannya? Kita harus dekati bagaimana solusi kita sebagai pengajar, pendidik mendekati supaya tidak terbiasa dengan hal-hal kecil itu bisa membuat tidak semangat belajar. Kemudian juga ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, biasanya di sekolah, di kelas ada anak-anak itu cenderung menyendiri karena tidak ada temannya. Nah, tugas kita sebagai pendidik tadi, bagaimana bisa menyatukan dengan yang lain, bisa bekerja sama dengan yang lain, bisa mengobrol supaya di sekolah itu semangat ya. Oh ternyata di sekolah itu tidak seperti ini. Kadang-kadang ada anak-anak itu malas di sekolah, kadang-kadang disendiri. Nah, itu tidak mau sekolah karena sering dibully. Karena ini tadi tidak ada kasih sayang dan diterima sesama temannya di sekolah. Sedangkan itu termasuk adalah kebutuhan dasar manusia. Contohnya saja, kalau kita misalnya di suatu tempat tidak ada teman, kita datang dicuekin, besok-besok saya datang. Sama dengan anak kita, besok saya ke sekolah, kenapa? Tidak ada temannya, paling cuma ibu-ibunya terus. Kemudian ada kebebasan. Jadi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Jadi kita harus bebas dalam segala hal. Walaupun di sekolah punya aturan, tapi kita punya kebebasan untuk melakukan yang tidak terlalu merdeka. Kemudian ada kesenangan, tentu anak-anak juga perlu senang bermain. Ini kemudian humor atau semua juga. Makanya di sekolah juga ada waktu-waktu tertentu. Walaupun sudah belajar, kita melakukan sedikit. Anak-anak senang, sehingga dia besok-besok pasti mau sekolah lagi dan tidak bosan. Terakhir ada penguasaan. Harga diri, keinginan dalam dianggap memiliki prestasi diakui, didengar. Nah, dia juga harus siap. Saya harus seperti ini, dia menguasa. Oh, ternyata saya juga bisa melakukan ini. Dia merasa, oh saya yang paling bisa merasa berkuasa. Jadi itu hak juga. Karena kita misalnya diakui, oh paling bagus punya ini. Dia merasa merdeka. Ternyata hari ini saya mempunyai nilai-nilai juga dapat kebutuhan dasarnya terpenuhi. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ini harus dipenuhi. Kita sebagai pengajar nanti memperhatikan apa kebutuhan yang diinginkan oleh siswa-siswa kita. Yang pertama tadi bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan keleluasaan. Nah, di sini ada lagi masih teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah dari motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain,
bebas eksternal, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menandiri diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, motivasi internal, tujuan disiplin positif. Dan ini perilaku teori perilaku manusia, karena ada juga dari luar mau dihargai atau karena mau mendapatkan suatu hadiah, itu semangat yang belajarnya. Nanti kalau lupa dapat hadiah seperti ini, dapat nilai 100 dapat hadiah, itu motivasi dari luar. Tapi kalau dari dalam, menjadi juga disiplin positif itu dari dalam sendiri. Selanjutnya ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini kita harus perhatikan yang tiga ini, yang mana masuk hukuman, yang masuk konsekuensi, dan restitusi. Kita ke restitusi dulu. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang dibuat. Ini menurut dosen 2004. Restitusi juga merupakan praktek proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi. Nah, di sini ada perbedaan bahwa ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana tiba-tiba, langsung anak-anak itu berlari atau membuang sampah sembarangan. Mau kemana? Ambil sampahnya. Kalau tidak, saya kasih hukuman ini. Itu hukuman secara langsung. Kadang juga di kelas langsung dicubit misalnya. Ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Tiba-tiba ditegur, tiba-tiba langsung disuruh maju sini berdiri. Hukuman tiba-tiba secara langsung. Bersifat satu arah, karena tidak ditanya tadi, langsung aja. Misalnya kita lihat berikutnya, nggak semuanya di belakang, langsung Alif maju ke depan, sini berdiri. Satu arah, apa ini? Dan ditanya kan, itu hukuman. Berupa hukuman fisik dan psikis. Nah, mungkin tadi itu hukuman di fisiknya apa? Psikisnya tentunya anak merasa tertekan, karena itu tadi juga rasa malu, juga takut, psikisnya terjadi. Kalau konsekuensi, terencana disepakati sesuai peraturan. Jadi di sini kalau ada nanti misalnya ada pas sebelum kita mengajar, ada konsekuensi ya, ada kesepakatan kelas, siapa nanti tidak izin keluar latihan hukumannya, siapa yang tidak mengganggu temannya mengajar hukumannya. Ini adalah konsekuensi. Karena direncanakan murid tetap dibuat tidak nyaman, karena sudah tertekan tadi. Oh saya nanti salah, pasti dihukum, pasti ada konsekuensinya. Jika guru selalu memonitor, selalu mengawasi. Nah, yang ketiga ini adalah restitusi. Proses menciptakan murid memperbaiki kondisi kesalahan. Nah, di sini kita tanya, kenapa melakukan itu? Apa yang terjadi? Kenapa Anda melakukan hal itu? Nah, kita tanya, kita cari solusinya sama-sama supaya anak-anak itu bisa mengungkapkan perasaannya. Saya melakukan ini karena terburu-buru, saya melakukan ini karena terpaksa. Nah, proses mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dengan kolaboratif. Bapak Ibu nanti di sini ada ya, ini adalah contoh saya lakukan praktek institusinya. Salah satu contoh nanti bisa mencarikan solusi kepada anak apa yang terjadi. Nah, di sini ada solusinya. Nah, ada di sini, kita lihat.
menstabilkan identitas dulu, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ada tahapannya dalam restitusi. Yang pertama, berdasarkan restitusi menstabilkannya itu ini. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita tanya sebetulnya apa yang dilakukan. Kemudian menanyakan keyakinan, apakah dia itu mau mengulangi atau yakin untuk memperbaiki. Kita meyakinkan kembali. Seperti ini kasus pertama. Jadi contoh kecil saja yang saya buat kemarin. Seperti ini ada tes formatif, ternyata ada anak yang menyontek membuka buku. Contohnya seperti ini. Nah, yang melakukan itu adalah kelas 6B, namanya Nura Inja. Nah, kita awali dulu dengan pertanyaan-pertanyaan yang memantik, yang menyenangkan.
Oh, apakah kamu ingat tentang identitas kita? Nah, bagus. Nah, dan kamu tahu bahwa ada identitas mana kira-kira yang melanggar tadi? Nah, apakah kamu punya solusinya? Karena kamu tadi melanggar bagaimana identitas itu? Kira-kira kamu mau ulangi lagi nggak? Baiklah, kalau begitu terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, itulah tadi contoh daripada restitusi segitiga. Yang pertama, kalau ada permasalahan, solusinya itu betul tadi, kita panggil anaknya dulu, cari solusinya secara bersama-sama. Tidak langsung, karena ini tadi akan ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang diharapkan di sini adalah kita menjalankan namanya restitusi. Jadi anak-anak tahu kesalahan saya apa dan bisa mencarikan solusinya. Saya harus melakukan seperti apa. Contoh yang terakhir tadi adalah membuang sampah sembarangan. Nah, setelah itu kita tanya solusinya apa? Saya akan ambil sampah tadi itu, kemudian saya buang ke tempat sampah, dan saya tidak akan melakukan kembali karena itu sudah tercantum dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ternyata dia melanggar, dia sadar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada identitas jaga, hukuman, dan identitas sukses atau disiplin. Ini tabelnya. Contoh kita ambil pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi kalau seperti ini. Jadi kalau hukuman itu berarti nanti ada kegagalan. Karena itu tadi langsung satu arah atau berpihak kepada yang memberi hukum itu tadi. Kita lagi ambil yang bawah-bawah. Misalnya sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini hukuman. Kita akan takuti terus. Akhirnya anak-anak selalu takut. Berjalan memang di depan kita berjalan. Kita dilihat, oh datang Pak Guru, ya pasti dia akan cepat-cepat. Tapi di hatinya itu pasti ada dongkol. Nah, akhirnya apa yang kita ajarkan tidak masuk karena tadi itu tadi takut hukuman. Nah, identitas suksesnya dan disiplin memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kita lihat kondisi anak ini. Kemudian kalau restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, tapi di sini banyak. Dia takut, tapi dia bertanggung jawab. Kalau memang tidak disiplin, apa yang dilakukan itu dia bertanggung jawab sendiri. Nah, kita lanjut saja. Ini masih yang selanjutnya tadi. Kita bisa lihat lagi. Misalnya murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensinya, murid, anak belajar taat peraturan. Kalau hukuman pasti dia sembunyi karena takut dia dapat hukuman lebih berat, takut dipukul, takut dapat ancaman yang lebih berat lagi. Dan sembunyi. Kalau konsekuensi tadi taat pada peraturan. Kalau restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Jadi kita pilihkan ini yang ketiga antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada posisi kontrol restitusi ada 5. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah,
yang ketiga sebagai teman, yang keempat memantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu kita ambil yang mana ini? Kita sebagai pengajar, sebagai pendidik, supaya anak ini taat atau disiplin. Ada yang ambil pemantau, yang lain ada sebagai teman. Kemudian ada lagi kita pilih, karena di sini mungkin kalau di kelas 6 ini kita ambil sebagai teman, karena kalau kita sebagai hukum bisa melawan. Nah, jadi kita ini posisikan kita kontrol di mana ya. Di kelas 6 itu jujur saya ambil teman aja. Kalau nggak ambil teman, apalagi tuh kayak anak-anak itu besar itu nggak bisa. Diambil teman, diambil hatinya, dia mau belajar dengan tertib. Tapi kalau semakin dikerasin, semakin melawan. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat yang mana kira-kira yang cocok di sini. Kita bahas satu persatu. Nah, ada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan fungsi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Hasilnya bagaimana kalau kita menghukum? Siswa yang merasa terus-menerus dihukum atau diintimidasi oleh guru dapat mengalami penurunan motivasi belajar. Betul tak Bapak Ibu? Betul ya, kalau terus ditekan, mungkin dia turun. Penurunan percaya diri serta merasa tidak aman dan tidak nyaman di lingkungan sekolah. Kenapa? Setiap ke sekolah ini terus salah dihukum lagi, salah dihukum lagi, akhirnya malas. Nah, jadi penghukum ini tidak proporsional dengan pelanggaran dapat merugikan hubungan antara guru dan siswa. Jadi sekali-sekali kita sebagai guru ini jangan menghukum anak. Tapi nanti bagaimana mencari solusinya? Dengan cara tadi restitusi. Kita tanya dulu masalahnya apa, tiba-tiba langsung dihukum. Karena kita sudah mengalami mengikuti kodrat zaman. Zamannya berbeda lagi dengan zaman yang dulu. Dulu dihukum langsung tertib. Sekarang mungkin berubah, tidak tertib lagi. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Didiamin aja anak itu, pelan-pelan didiamin aja. Kira-kira anak-anak gimana kalau didiamin? Merasa bersalah kan dia? Tadi kenapa ya bapak guru itu, kenapa ibu guru itu diam ya? Merasa bersalah. Tapi apa hasilnya kira-kira? Ketika siswa terlalu sering atau tidak ada diberi perasaan bersalah, mereka bisa mengalami stres, ansietas atau perasaan bersalah yang konstan atau tidak adil. Ini juga dapat penurunan harga diri. Karena tiba-tiba kita didiamin terus. Jangankan begitu, sesama teman aja kalau diamin bagaimana? Apa-apa salahku ya sama ibu itu kok tidak ngomong-ngomong gitu ya. Apalagi ada bentuk, pasti bisik-bisikan anak itu. Kenapa ya Pak bentuk diam-diam ya? Besok-besok lagi begitu lagi. Datang lagi, ya masuk ngajar sebentar, diam aja nggak ada. Pasti ini anak-anak merasa bersalah. Ini tidak bisa dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Posisi guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Tapi ini harus hati juga bahwa kita apabila mengambil sebagai posisi teman, kita harus lihat-lihat, jangan kelewat batasnya tadi. Bagaimana kita sebagai guru ada batasnya bahwa murid seperti ini, situasi seperti ini, batas seperti ini. Jangan terlalu ditutup-tutup, jangan teman, akhirnya nanti tidak bisa lagi belajar atau tidak menghargai lagi sebagai seorang guru. Kan dianggap sebagai teman biasa, tapi cuma kita sebagai guru mengambil posisi ada batasnya. Kemudian hasilnya bagaimana? Tentu murid akan senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid
menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Biasanya gurunya, salah satu gurunya dia sebagai teman, selalu itu terus. Misalnya seperti yang disenangi sekolah itu, di mana-mana itu pasti guru olahraga. Karena kenapa? Dia mau senang olahraga. Apalagi misalnya di luar itu kan berteman, main seperti ini, akrab. Nah, sisi negatifnya ini kadang-kadang curhatnya seperti di olahraga terus. Apa-apa di olahraga terus itu itu dampak negatifnya. Mengandalkan salah satu guru yang dianggap temannya itu, di mana dia mencurahkan mencurahkan kesalahannya di situ. Yang keempat adalah pemantau, berarti mengawasi anak-anak bagaimana hubungan dengan murid dan seorang guru. Hasilnya bagaimana? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau merasa berbuat salah. Kita cuma memantau kesalahannya sampai di mana. Kita awasi, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang terakhir di sini adalah posisi manajer, di mana posisi guru di sini adalah membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seperti tadi yang dilakukan adalah restitusi. Kita sama-sama mengawasi, kita tanya masalahnya di mana agar bisa diselesaikan secara bersama-sama. Jadi anak-anak ikut andil dalam menyelesaikan permasalahannya. Hasilnya bagaimana? Pendekatan ini mendekatkan pada pengajaran tanggung jawab atas resolusi masalah, pengembangan karakter siswa dan mengolah perilaku mereka sendiri. Sehingga di sini anak diberi kesempatan untuk berbicara, untuk mengungkapkan pendapatnya, apa yang mereka pernah lakukan untuk diselesaikan secara bersama-sama. Nah, ini adalah guru berbuat apa yang dilakukan sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Misalnya kalau penghukum, menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Pembuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kemudian kalau sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kontrol diri sebagai manajer, menunjukkan pertanyaan. Kita tanya-tanya terus masalahnya apa sehingga dia mau terbuka. Jangan dipendam terus, akhirnya tidak mau sekolah gara-gara ada masalah. Kita lanjut ke Bapak Ibu. Nah, ini yang kita sering terapkan di sekolah nanti seperti ini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Nah, kita harus luruskan di sini. Kenapa? Cuma bukan peraturan yang kita buat, tapi keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu rata-rata sudah membuat keyakinan kelas ya. Nah, seperti ini. Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, kita memiliki tentang penggunaan helm, peraturan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kenapa kira-kira harus menggunakan helm? Tentu kita tahu apa manfaatnya. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa kira-kira? Tentu punya tujuan untuk menjaga kesehatan. Sama itu tadi. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan sudah dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi itu maka kita butuh keyakinan, bukan peraturan. Kalau ini tadi kan peraturan menggunakan helm, hanya ya betul kita melakukannya membuat aman kepala kita peraturan, tapi nyatanya masih banyak yang melanggar, banyak tidak melakukannya karena peraturan seperti ini. Tapi kalau sudah keyakinan itu timbul dari dalam diri kita sendiri, sudah yakini bahwa kita melakukan ini pasti ada manfaatnya. Makanya perlu kita keyakinan kelas, cuma bukan peraturan kelas. Nah, seperti ini pembentukan keyakinan kelas.
Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan-pertanyaan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini ada pernah saya buat contoh keyakinan kelas di kelas 5. Kenapa? Karena ini kan mereka sama-sama menentukan, jadi tidak akan melanggar. Kalau ada melanggar tadi itu seperti saya katakan tadi restitusi. Di poin mana melakukan pelanggaran keyakinan kelas sehingga membuang sampah sembarangan. Kita ingatkan, jadi bisa langsung dia memperbaiki. Tujuannya apa? Mencapai pembelajaran yang berpusat pada murid, menumbuhkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Langkah-langkahnya seperti ini. Guru mengajak siswa untuk mengungkapkan keinginannya menuju dalam kelas impian. Jadi kita ada anak-anak menulis sendiri nanti, baru kita nanti yang menyimpulkan. Yang kedua, guru meminta siswa menuliskan ide harapan positifnya di kertas post-it, kemudian menempelkan di papan tulis. Ketiga, guru menampung ide gagasan maupun masukan dari siswa. Biarkan aja mereka tulis apa, nanti kita yang simpulkan. Guru bersama siswa merangkum dan mendiskusikan ide maupun harapan dari semua siswa menjadi sebuah keyakinan kelas dalam bentuk kalimat positif. Kelima, keyakinan kelas yang sudah terbentuk ditulis dalam bentuk poster yang lebih menarik, kemudian ditempel di dinding kelas. Guru memberi penguatan kembali kepada siswa bahwa keyakinan kelas yang sudah dibuat dilaksanakan dengan sungguh dan penuh tanggung jawab agar kelas menjadi nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Ini gunanya adalah keyakinan kelas. Nah, seperti ini saya lakukan. Ini adalah pertama di dokumentasi ini saya nyampaikan dulu tujuan apa kita membuat keyakinan kelas ini, tujuannya apa sehingga kita harus buat. Dan itu yang kedua, ini mereka menulis harapannya apa, mereka menulis di kertas post-it. Ini gambarnya semua. Setelah itu mereka tempelkan. Setiap anak mempunyai hak yang sama menulis, tapi nanti kita simpulkan pasti ada anak yang sama jawabannya, pasti ada yang sama. Nah, kita simpulkan berapa poin saja kita ambil, jangan terlalu banyak supaya anak-anak mudah ingat apa saja yang bisa diambil. Oke, ini sudah. Kemudian yang sudah ditulis itu kita simpulkan, kita buat di poster, di kertas, baru kita tempelkan seperti ini. Ini sudah dibuat, ini saya tempelkan. Ada dua karena ini dua kelompok kemarin, walaupun sama. Jadi ini ada yang laki-laki warna biru, yang perempuan warna kuning, tapi isinya sama karena dia kerja kelompok. Nah, inilah dari keyakinan kelas. Ya, ini tadi. Kemudian selanjutnya contoh keyakinan kelas 1. Ini contohnya, siapa tahu ada yang nanti misalnya mau buat
setiap anggota kelas perlu belajar. Ini kelas 1. Ini ada juga kelas 5, selalu bersikap positif. Bisa, ini tapi ini terlalu tinggi bahasanya contohnya. Atau kelas 1, membuat sampah pada tempatnya. Mungkin kata-katanya masuk seperti itu. Jadi nanti gurunya yang membuat kalimat positifnya jagalah kebersihan. Karena di keyakinan kelas ini kita tidak boleh menggunakan kata dilarang, ya, diubah menjadi kalimat positif. Kemudian kelas 7, ini yang lebih tinggi, bahasanya lebih tinggi. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini berarti dalam kelas tinggi itu sudah saling menjaga hak orang lain. Barangnya juga harus saling dimengerti, nggak boleh diganggu. Ya, selanjutnya segitiga restitusi yang sudah tadi. Nah, seperti ini. Bagaimana segitiga ini? Pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan ini kita tanya dulu, oh dia bersalah. Kita semua orang itu pasti pernah berbuat seperti itu. Kita menstabilkan supaya anak itu tidak tegang. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apa kesalahannya? Kita betul-betul yakin kesalahan yang dibuat seperti itu. Pasti dia mengakui pada yang jujur. Itu tadi tahu kejujurannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apakah mau berubah? Yakin dia mau berubah? Hal seperti itu tadi. Nah, ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Ini contoh-contoh yang bisa ditanyakan kepada anak-anak. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusinya permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kenapa? Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Seperti tadi, membuang sampah sembarangan. Kita tanya, kenapa kamu membuang sampah sembarangan? Ternyata jawabannya tadi itu adalah dia terburu-buru dan waktu sudah masuk lonceng, masuk kelas. Jadi kita tanya dulu, jangan langsung dihukum aja. Nah, seperti itu validasi tindakan yang salah. Kamu melakukan karena mempertanyakan sesuatu yang penting bagimu. Dia buru-buru, dia takut terlambat masuk kelas jadi buang sampah. Ternyata dia melakukan kesalahan juga. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, tadi itu sudah disepakati tadi membuat keyakinan kelas. Kita tanyakan di poin mana melakukan kesalahan. Apa keyakinan kelas kita? Apa yang dilanggar? Tadi membuat sampah berarti dia melanggar menjaga kebersihan. Seperti itu. Kelas umumnya di lingkungan sekolah. Budaya positif ini bisa tercapai apabila kita wujudkan dulu dari dalam kelas. Di kelas sudah bisa karena tadi adanya keyakinan kelas. Kalau sudah keyakinan kelas dilakukan, dipatuhi, insya Allah nanti di peraturan-peraturan atau keyakinan di sekolah bisa berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, itu tadi pemaparan saya tentang budaya positif. Apakah Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan tentang hal tadi? Silakan, ya Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan mengenai keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas itu dilaksanakan sekali aja atau bisa diulang per mata pelajaran? Jadi saya Pak. Baik, untuk pertanyaan dari tadi Ibu Marse, terima kasih atas pertanyaannya bahwa tentang keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas itu hanya dilakukan sekali atau diulang per mata pelajaran? Baik, karena kita di sekolah ini khususnya adalah tingkat sekolah dasar dan gurunya itu adalah ada namanya wali kelas atau guru kelas.
keyakinan kelas itu hanya dibuat untuk guru kelas khususnya sekali di awal masuk, misalnya di awal semester kita lakukan itu, tapi hanya sekali kita membuat, dilakukan kesepakatan itu dalam satu semester. Soalnya beda pelajaran lagi, nanti beda lagi aturannya, tidak, kecuali kalau misalnya guru mata pelajaran yang masuk ada aturannya sendiri, itu bisa. Nah, kalau untuk berkelas hanya sekali dan itu dipantau apakah berjalan. Tadi ada dikatakan bahwa dipantau secara terus menerus. Kalau itu sudah berjalan dengan baik, mungkin semester ini cuma 3 poin, ya nggak apa-apa sedikit. Yang penting itu bisa terlaksana dengan baik dan hasilnya bisa dilihat. Nah, kalau misalnya semester 2 3 poin tadi ini sudah bagus, bisa kita tambah lagi menjadi 5 poin. Jadi keyakinan kelas kita sudah bertambah dan anak-anak mungkin juga lebih disiplinnya lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih. Mungkin seperti itu, Bu. Nah, tadinya di sini bahwa budaya-budaya positif harus lebih ditingkatkan lagi di sekolah, khususnya di dalam kelas, supaya anak-anak ini lebih disiplin, terutama yang sudah dikatakan tadi bahwa kita lakukan salam, senyum, sapa. Ini dulu dasarnya. Kalau sudah terlaksana dengan baik, mungkin hal-hal kesimpulan bahwa pendekatan yang disebutkan sebelumnya sangat penting dalam membantu anak menghadapi kesalahan mereka dengan cara yang konstruktif dan mendukung pertumbuhan mereka. Ini membantu mereka memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan dan bukan identitas mereka. Yang kedua, menanamkan gagasan bahwa kesalahan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh adalah prinsip yang sangat berharga dalam pendidikan. Dengan mendekati anak dengan empati, kita dapat membantu mereka merasa lebih nyaman dalam belajar dari kesalahan mereka dan mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalah. Jadi, apa yang kita tadi sampaikan di sini, saya sampaikan bahwa itu adalah budaya positif. Bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan sekolah kita lagi nanti lebih nyaman, khususnya juga di dalam kelas, umumnya di lingkungan sekolah. Tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, tadinya di sini bahwa budaya-budaya positif harus lebih ditingkatkan lagi di sekolah, khususnya di dalam kelas, supaya anak-anak ini lebih disiplin, terutama yang sudah dikatakan tadi bahwa kita lakukan salam, senyum, sapa. Ini dulu dasarnya. Kalau sudah terlaksana dengan baik, mungkin hal-hal yang lain bisa terikuti dengan baik. Ya, Bapak Ibu, jadi penyebaran ini beberapa kegiatan tadi yang kita materi-materinya dipaparkan bahwa ada kebutuhan dasar, kemudian ada teori kontrol, kemudian ada segitiga restitusi. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi di anak-anak kita lakukan dengan baik. Kalau yang penting usahakan dulu jangan masuk ke menghukum, ya, paling tidak konsekuensi. Tapi lebih baik adalah restitusi, karena anak bisa mengungkapkan pendapatnya, kesalahannya apa yang dilakukan, seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, kita sedang berada di penghujung. Ya, jadi untuk hari ini kita sudah mendengarkan, menyimak bahwa di sekolah kita perlu menerapkan budaya positif. Dan tidak ada lagi pertanyaan, jadi saya akhiri pertemuan kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia duduk di tempat ini untuk mendengarkan materi-materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.